Halo teman-teman, masih semangat belajar sih ya? Nah, kali ini kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi mengenai General Ledger and Reporting System atau sistem buku besar dan sistem pelaporan. Video kali ini disusun oleh kelompok 11 yang beranggotakan Angel Oridani Putri Mantiri, Anissa Rahmawati, dan Intan Ayuwardani. Nah, pembahasan yang pertama mengenai General Ledger and Reporting System. Sistem buku besar dan pelaporan memainkan peranan penting dalam sistem informasi akuntansi perusahaan. Fungsi utamanya adalah mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama, dari setiap subsistem siklus akuntansi yang menyediakan informasi mengenai transaksi reguler. Yang kedua, dari bendahara yang menyediakan informasi mengenai aktivitas pendanaan dan investasi. Kemudian, dari Departemen Anggaran yang menyediakan nomor anggaran. Kemudian, dari Kontrolir yang menyediakan jurnal penyesuaian. Proses dari sistem buku besar dan pelaporan. Database terpusat harus diatur agar memungkinkan tercapainya berbagai informasi bagi internal maupun eksternal. Manajer membutuhkan informasi yang detail dan tepat waktu mengenai hasil operasi pada area tanggung jawab tertentunya. Investor dan kreditur mengharapkan laporan keuangan periodik dan pembaruan tepat waktu untuk membantu mereka dalam menilai kinerja organisasi. Badan pemerintah juga meminta persyaratan informasi yang spesifik. Ancaman dan pengendalian. Terdapat beberapa ancaman dalam sistem buku besar dan pelaporan. Ancaman yang pertama, data buku besar yang tidak valid. Data buku besar yang tidak akurat dapat menghasilkan laporan yang menyesatkan yang menyebabkan para manajer membuat keputusan yang keliru. Begitu juga dengan pihak eksternal, dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah. Pengendaliannya, yang pertama, menggunakan pengendalian integritas pemrosesan untuk meminimalkan kesalahan input data ketika bendahara dan kontrolir membuat entry jurnal langsung. Yang kedua, mempersempit akses terhadap buku besar dan membuat konfigurasi sistem. Yang ketiga, tinjauan terhadap seluruh perubahan pada data buku besar. Ancaman yang kedua yaitu pengungkapan informasi keuangan yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya, yang pertama, menerapkan autentifikasi multifaktor dan pengendalian keamanan fisik guna mempersempit akses terhadap buku besar. Yang kedua, melakukan enkripsi database. Ancaman yang ketiga yaitu hilangnya atau hancurnya data induk. Pengendaliannya menggunakan backup dan prosedur pemulihan bencana. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang update General Ledger atau memperbarui buku besar. Proses dalam memperbarui buku besar. Aktivitas memperbarui buku besar terdiri dari posting entry jurnal yang berasal dari dua sumber. Yang pertama, subsistem akuntansi. Yang kedua, bendahara. Ancaman dan pengendalian. Dalam memperbarui buku besar, terdapat beberapa ancaman. Yang pertama,
entry jurnal yang tidak akurat dan tidak diotorisasi untuk memperbarui buku besar. Sumber entry jurnal untuk memperbarui buku besar adalah: yang pertama, ikhtisar entry jurnal dari siklus SIA lainnya. Yang kedua, entry langsung yang dibuat oleh bendahara. Ada beberapa pengendalian dalam ancaman tersebut. Yang pertama, pengendalian integritas pemrosesan entry data. Untuk memastikan entry tersebut akurat dan lengkap, dilakukan pengecekan validitas, pengecekan field atau format, pengecekan saldo nol, pengecekan kelengkapan, verifikasi close loop, pengecekan tanda saldo akun buku besar, dan yang terakhir, menghitung total yang terjadi. Kemudian, pengendalian yang kedua adalah rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Pengendalian yang ketiga, pembuatan dan tinjauan jejak audit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Rekonsiliasi dan laporan pengendalian dapat mendeteksi kesalahan yang dibuat selama proses memperbarui buku besar. Bentuk rekonsiliasi antara lain, menyiapkan neraca saldo, membandingkan saldo akun pengendalian buku besar terhadap total saldo dalam buku besar pembantu terkait, memeriksa seluruh transaksi yang terjadi sebelum akhir periode. Pada akhir periode fiskal, penting untuk memverifikasi bahwa akun suspend atau akun clearing sementara memiliki saldo nol. Mencantumkan voucher jurnal berdasar nomor akun umum. Mencantumkan voucher jurnal berdasar urutan numerik, tanggal, dan nomor akun yang menunjukkan posting entry jurnal yang tidak ada. Jejak audit. Jejak audit adalah jalur yang dapat ditelusuri yang menunjukkan arus sebuah transaksi yang mengalir melalui sistem informasi untuk mempengaruhi saldo akun buku besar. Dalam hal ini, merupakan sebuah pengendalian detektif yang memberikan bukti mengenai penyebab perubahan dalam saldo akun buku besar. Kemampuan jejak audit antara lain, yang pertama, melacak berbagai transaksi dari dokumen sumber aslinya sampai entry jurnal yang diperbarui ke buku besar, dan sampai pada berbagai laporan atau dokumen lain yang menggunakan data tersebut. Yang kedua, menelusuri ke belakang berbagai hal yang muncul dalam sebuah laporan menggunakan buku besar ke dokumen aslinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang post-adjusting entries atau posting jurnal penyesuaian. Seperti yang kita ketahui bahwa jurnal penyesuaian itu dibagi dalam 5 kategori dasar. Yang pertama adalah accruals, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan transaksi-transaksi yang telah terjadi tetapi kasnya belum diterima atau dikeluarkan. Yang kedua adalah deferrals, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan penerimaan kas sebelum pekerjaan terkait transaksi dilaksanakan. Yang ketiga adalah estimates, yaitu jurnal yang menunjukkan sebagian biaya yang diharapkan terjadi selama sejumlah periode akuntansi. Yang keempat adalah revaluations, yaitu jurnal yang dibuat untuk menggambarkan selisih antara nilai aktual dan nilai tercatat dari suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Yang kelima atau yang terakhir adalah corrections, yaitu jurnal yang dibuat untuk membalik pengaruh dari kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Lalu, ada beberapa ancaman dan pengendaliannya terkait dengan proses posting jurnal penyesuaian. Ancaman yang pertama adalah jurnal penyesuaian yang tidak akurat. Pengendaliannya bisa melalui melakukan pengendalian integritas pemrosesan entry data, menggunakan pengendalian proteksi kesalahan spreadsheet jika entry jurnal penyesuaian dihitung dalam spreadsheet, atau membuat file jurnal penyesuaian standar untuk jurnal penyesuaian yang berulang yang dibuat pada setiap periode,
Ancaman yang kedua adalah jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya bisa melalui melakukan pengendalian akses yang kuat, melakukan tambahan pengendalian preventif, seperti melakukan rekonsiliasi periodik dan mengontrol atas laporan, serta melakukan jejak audit untuk mendeteksi jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi atau tidak akurat. Yang selanjutnya adalah preparation financial statement atau menyiapkan laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa proses dalam menyiapkan laporan keuangan itu setelah melakukan tutup buku, lalu perusahaan utamanya akan membuat laporan laba rugi, lalu laporan perubahan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Dan kemudian seperti yang kita ketahui juga bahwa terjadi perkembangan regulasi, yaitu dari transisi dari GAAP ke IFRS. Atas transisi tersebut, tentu saja terdapat beberapa perbedaan pelaporan antara dua regulasi tersebut, di antaranya akuntansi untuk aktiva tetap, perhitungan biaya penelitian dan pengembangan. IFRS tidak mengizinkan penggunaan metode LIFO untuk perhitungan persediaan, dan masih banyak lainnya. Lalu di samping perkembangan regulasi, terdapat perkembangan teknologi, yaitu revolusi pelaporan XBRL. XBRL ini adalah Extensible Business Reporting Language, yang mana merupakan suatu bahasa pemrograman yang didesain secara khusus untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnis. SEC sendiri atau US Securities and Exchange Commission mewajibkan perusahaan publik Amerika Serikat menggunakan XBRL. Untuk memahami sifat revolusioner XBRL, dapat dilihat figur sebagai berikut. Figur ini menunjukkan bahwa sebelum XBRL, mereka yang menyiapkan harus membuat laporan secara manual dalam berbagai format bagi berbagai jenis pengguna. Meskipun laporan tersebut kemudian dikirim secara elektronik kepada para pengguna, mereka yang menerima harus memasukkan ulang data tersebut ke dalam sistem mereka sendiri untuk memanipulasinya. Jadi, seluruh proses ini tentu saja tidak efisien dan rentan akan kesalahan. Sedangkan dapat dilihat dari figur berikut yang menunjukkan bahwa XBRL itu meningkatkan proses pelaporan. Jadi, mereka yang menyiapkan laporan itu membuat kode dan mengirimkannya secara elektronik dalam berbagai format ke para pengguna yang dapat secara langsung menganalisisnya. Jadi, XBRL ini menghemat waktu dan juga mengurangi kesempatan bagi kesalahan entry data. Lalu, pada figur berikutnya, dijelaskan mengenai langkah-langkah dasar dalam menyiapkan dan menyajikan laporan XBRL. File XBRL tersebut yang mengandung data yang ditandai dan diantarkan ke para pengguna disebut sebagai dokumen contoh atau instan dokumen. Instan dokumen bersama dengan style sheet yang mana dibuat oleh akuntan kemudian membentuk display XBRL report. Instan dokumen atau dokumen contoh berisi fakta-fakta mengenai akun-akun dalam laporan keuangan tertentu, termasuk nilai dan informasi kontekstual seperti unit pengukuran, misalnya dolar, euro, yuan, dan sebagainya, dan apakah nilai adalah untuk suatu titik tertentu, misalnya adalah komponen laporan perubahan posisi keuangan, atau suatu periode waktu tertentu, misalnya adalah komponen laporan laba rugi. Setiap komponen data tertentu dalam sebuah dokumen XBRL itu disebut sebagai elemen. Nilai tertentu suatu elemen ditampilkan dalam sebuah dokumen contoh atau instan dokumen. Dokumen contoh sendiri itu dibuat dengan menerapkan sebuah taksonomi terhadap serangkaian data. Sebuah taksonomi itu sendiri adalah serangkaian file yang menjelaskan berbagai elemen dan hubungan di antaranya. Suatu bagian taksonomi disebut sebagai skema, yang mana merupakan sebuah file yang berisi definisi setiap elemen yang terdapat dalam sebuah dokumen contoh. Taksonomi juga menyertakan serangkaian file yang disebut link base, yang mana menjelaskan tentang hubungan antara elemen dalam sebuah dokumen contoh tertentu. Link bases ini penting untuk menyertakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah link base reference, yaitu mengidentifikasikan keputusan otoritatif yang relevan, misalnya US GAAP, IFRS, bagi elemen itu. Lalu link based calculation dikhususkan untuk menjelaskan cara mengkombinasikan elemen-elemen tersebut. Misalnya bahwa aset lancar itu sama dengan jumlah kas, piutang usaha, dan persediaan. Lalu ada link based definition
yaitu menunjukkan hubungan hierarkis antar elemen. Misalnya bahwa aset lancar adalah bagian dari aset. Lalu link-based presentation, yaitu menjelaskan cara mengelompokkan elemen. Misalnya aset, kewajiban, dan ekuitas. Lalu yang terakhir adalah link-based label, yaitu mengasosiasikan label-label yang termasuk kelompok human readable dengan elemen. Lalu, apa saja peran akuntan dalam kaitannya dengan pembuatan laporan XBRL ini? Jadi, peran akuntan yang pertama adalah pemilihan taksonomi yang sesuai. Akuntan ini memilih taksonomi standar yang sesuai dengan organisasi. Akuntan juga dapat membuat extension taksonomi untuk menyajikan informasi aktivitas bisnis dengan lebih akurat, karena setiap organisasi mencatat informasi dengan tingkat detail yang berbeda, yang menunjukkan cara uniknya dalam berbisnis. Lalu, akuntan juga cenderung menggunakan perangkat lunak untuk melakukan taksonomi tersebut. Akuntan juga berpartisipasi secara khusus dalam pembuatan style sheet untuk memastikan bahwa info ditampilkan dengan layak. Peran akuntan yang kedua adalah tidak hanya menggunakan XBRL, tetapi para akuntan juga memainkan peran besar dalam pembuatannya. Para akuntan harus terus mengikuti kelanjutan perkembangan dari alat pelaporan ini. Lalu, apa saja ancaman dan pengendaliannya? Ancaman dan pengendalian terkait dengan proses persiapan laporan keuangan, diantaranya ancaman yang pertama adalah laporan keuangan yang tidak akurat. Pengendaliannya bisa melalui melakukan pengendalian integritas pengolahan data untuk entry jurnal, menggunakan serangkaian perangkat lunak untuk mengurangi risiko kesalahan numerik, atau melakukan training supaya memiliki pengetahuan yang luas dan skill yang mumpuni. Kemudian bisa dengan melakukan audit eksternal independen sebagai langkah detektif kontrol. Ancaman yang kedua adalah pelaporan keuangan yang curang atau fraud. Pengendaliannya bisa melalui melakukan audit independen bagi seluruh entry jurnal khusus yang digunakan untuk membuat buku besar. Ancaman yang ketiga adalah desain laporan dan grafik yang buruk. Pengendaliannya bisa melalui responsibility accounting, menggunakan metode pengukuran hasil kerja balance scorecard, dan pelatihan untuk mendesain laporan dan grafik. Produce managerial reports, langkah terakhir dalam General Ledger and Reporting System, yaitu menghasilkan berbagai macam laporan manajerial, termasuk budgets atau anggaran. Proses. Sistem ERP dapat menghasilkan beberapa budgets untuk membantu manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Sebuah operating budget menunjukkan berapa jumlah revenues atau pendapatan dan expenditure atau pengeluaran yang direncanakan untuk setiap unit organisasi. Capital Expenditures Budget menunjukkan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar yang direncanakan untuk setiap capital project. Cash flow budget membandingkan estimasi arus kas masuk dari kegiatan operasi dengan jumlah expenditures yang direncanakan dan digunakan untuk menentukan kebutuhan pinjaman. Selain budget, kemampuan pemrosesan sistem ERP memungkinkan manajer untuk dengan mudah membuat laporan kinerja yang jumlahnya hampir tak terbatas. Misalnya, penjualan dapat dikelompokkan berdasarkan produk, tenaga penjualan, dan pelanggan. Menampilkan data dalam grafik dapat membantu manajer dengan cepat mengidentifikasi tren dan hubungan penting serta bidang yang membutuhkan analisis lebih rinci. Selanjutnya ada threats and controls. Laporan dan grafik yang dirancang dengan buruk dapat menyebabkan manajer membuat keputusan yang bias atau salah. 3 kontrol penting untuk mengurangi ancaman itu yaitu penggunaan responsibility accounting and flexible budgets atau akuntansi pertanggungjawaban dan anggaran fleksibel untuk merancang laporan kinerja, balance scorecard, dan memahami prinsip-prinsip desain grafik yang tepat. Responsibility accounting and flexible budgeting. Untuk mengevaluasi kinerja dengan baik, laporan harus berfokus pada hasil yang dapat dikontrol langsung oleh orang atau unit yang sedang dievaluasi. Responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban melakukan hal ini dengan menghasilkan satu set laporan berkorelasi yang memecah kinerja keseluruhan organisasi oleh subunit spesifik yang langsung dapat mengendalikan kegiatan-kegiatan tersebut. Responsibility accounting adalah sistem pelaporan hasil keuangan berdasarkan tanggung jawab manajerial dalam suatu organisasi. Setiap laporan menunjukkan biaya aktual dan varians dari anggaran untuk bulan berjalan dan tahun ini, tetapi hanya untuk item-item yang dikendalikan oleh manajer subunit itu. Terdapat juga sifat hierarki laporan, yaitu total biaya setiap subunit individual ditampilkan sebagai item baris tunggal pada laporan tingkat lebih tinggi.
Penting juga untuk merancang anggaran agar isinya sesuai dengan sifat unit yang dievaluasi. Sebagai contoh, laporan kinerja Departemen Produksi fokus pada biaya karena Departemen Produksi biasanya diperlakukan sebagai pusat biaya. Sebaliknya, Departemen Penjualan sering dievaluasi sebagai pusat pendapatan. Konsekuensinya, laporan kinerja mereka harus membandingkan penjualan aktual dengan perkiraan, dikelompokkan berdasarkan produk dan kategori geografis yang sesuai. Tidak peduli basis mana yang digunakan untuk menyiapkan laporan kinerja anggaran unit, metode yang digunakan untuk menghitung standar anggaran sangat penting. Pendekatan termudah adalah menetapkan target tetap untuk setiap unit, menyiapkan angka-angka itu dalam database, dan membandingkan kinerja aktual dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan. Kelemahan utama dari pendekatan ini adalah bahwa angka anggaran bersifat statis dan tidak mencerminkan perubahan tak terduga dalam lingkungan operasi. Akibatnya, manajer dapat dihukum atau diberi imbalan untuk faktor-faktor di luar kendali mereka. Sebagai contoh, dalam suatu perusahaan diasumsikan bahwa jumlah yang dianggarkan untuk pengawas umum didasarkan pada output yang direncanakan 2.000 unit. Namun, jika produksi aktual adalah 2.200 unit karena penjualan yang diantisipasi lebih baik, maka varians negatif untuk setiap kategori pengeluaran mungkin menunjukkan bukan inefisiensi, melainkan peningkatan tingkat output. Anggaran fleksibel di mana jumlah yang dianggarkan berbeda dalam kaitannya dengan beberapa ukuran kegiatan organisasi mengurangi masalah tersebut. Flexible budget adalah anggaran di mana jumlah dinyatakan dalam rumus berdasarkan tingkat aktivitas aktual. Dalam contoh sebelumnya, flexible budgeting akan mengharuskan membagi anggaran untuk setiap item baris di Departemen Pengawas Umum ke dalam komponen biaya tetap dan variabelnya. Dengan cara ini, standar anggaran akan secara otomatis disesuaikan untuk setiap kenaikan atau penurunan produksi yang tidak direncanakan. Dengan demikian, setiap perbedaan antara standar yang disesuaikan ini dan biaya aktual dapat lebih tepat ditafsirkan. Selanjutnya, the balance scorecard. Seperti yang diilustrasikan, masalah dengan laporan yang dihasilkan oleh banyak sistem akuntansi adalah bahwa laporan itu terlalu sempit, hanya berfokus pada satu dimensi kinerja, yang tercermin dalam laporan keuangan. Balance Scorecard berupaya memecahkan masalah itu. Balance Scorecard adalah laporan manajemen yang mengukur 4 dimensi kinerja: keuangan, operasi internal, inovasi dan pembelajaran, dan perspektif pelanggan organisasi. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 16.2, Balance Scorecard berisi ukuran yang mencerminkan 4 perspektif organisasi, yaitu keuangan, pelanggan, operasi internal, serta inovasi dan pembelajaran. Bagian keuangan berisi indikator dari kinerja masa lalu, sedangkan 3 bagian lainnya memberikan indikator utama tentang kemungkinan kinerja keuangan masa depan. Untuk setiap dimensi, Balance Scorecard menunjukkan tujuan organisasi dan tindakan spesifik yang mencerminkan kinerja dalam mencapai tujuan tersebut. Bersama-sama, 4 dimensi dari Balance Scorecard memberikan gambaran yang jauh lebih komprehensif dari kinerja organisasi daripada yang disediakan oleh ukuran keuangan saja. Meskipun Balance Scorecard pada awalnya dikembangkan sebagai alat manajemen strategis, tapi Balance Scorecard juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengelola risiko perusahaan dengan lebih baik dengan memasukkan tujuan dan langkah-langkah berbasis risiko yang tepat dalam berbagai dimensi. Dengan demikian, Balance Scorecard dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk memantau dan mengevaluasi kontrol organisasi dan program manajemen risiko. Principles of Proper Graph Design. Grafik yang dirancang dengan baik memudahkan untuk mengidentifikasi dan memahami tren dan hubungan. Namun, grafik yang dirancang dengan buruk dapat mengganggu pengambilan keputusan dengan mengarahkan perhatian yang salah, menyembunyikan perubahan penting dalam data, atau menyebabkan kesan awal yang salah. Meskipun ada banyak jenis grafik, diagram batang adalah jenis yang paling umum digunakan untuk menampilkan tren dalam data keuangan. Karenanya, kita akan fokus pada beberapa prinsip dasar yang membuat diagram batang mudah dibaca. Gambar A ini menggambarkan prinsip-prinsip desain grafik yang baik. Yang pertama yaitu gunakan judul yang merangkum pesan. Yang kedua, masukkan nilai data dengan setiap elemen untuk memfasilitasi perhitungan dan analisis. Yang ketiga, gunakan batang 2D bukan 3D karena itu membuat lebih mudah untuk secara akurat menilai besarnya perubahan dan tren. Namun, grafik tidak hanya harus mudah dibaca tetapi juga harus mengarah pada interpretasi yang akurat dari data yang mendasarinya.
Dua prinsip berikut ini penting untuk merancang bagan batang data keuangan dengan benar sehingga ditafsirkan secara akurat. Yang pertama yaitu, mulai sumbu vertikal di nol. Hal ini memastikan bahwa besarnya perubahan yang digambarkan dalam data secara akurat mencerminkan perubahan aktual dalam data. Dimulai dengan nilai selain nol, sebaliknya mendistorsi besaran tren. Untuk melihat pentingnya aturan ini, bandingkan gambar A yang mengikuti prinsip ini dengan gambar B yang tidak. Perhatikan bagaimana pada gambar B pertumbuhan EPS tampak lebih dramatis daripada gambar A, karena ketinggian batang untuk $2,87 adalah sekitar 7 kali lebih tinggi daripada batang untuk $1,25, meskipun EPS-nya tidak jauh berbeda. Terdapat pengecualian, yaitu jika memulai sumbu vertikal pada nilai selain 0 mungkin berguna jika ada kebutuhan untuk memantau fluktuasi kecil dalam data. Misalnya, pedagang harian mungkin perlu mengidentifikasi perubahan kecil dalam harga saham dengan cepat. Yang kedua yaitu, untuk grafik yang menggambarkan data deret waktu, urutkan sumbu X secara kronologis dari kiri ke kanan. Melanggar prinsip ini dapat menyebabkan kesan awal yang keliru tentang sifat perubahan data. Sebagai contoh, kesan awal yang dibuat oleh gambar C adalah tren yang menurun. Aturan untuk desain grafik yang tepat itu sederhana, tetapi mudah dilanggar. Kadang-kadang pelanggaran dibuat secara otomatis oleh program perangkat lunak yang digunakan untuk membuat grafik. Misalnya, banyak spreadsheet keuangan menampilkan data dalam urutan kronologis terbalik, dengan data tahun terbaru di kolom di sebelah kanan label deskriptif. Dalam hal ini, memilih data dan menggunakan fungsi bagan bawaan spreadsheet secara otomatis menghasilkan grafik di mana sumbu X berada dalam urutan kronologis terbalik. Namun, di waktu lain, pelanggaran terjadi karena pilihan yang disengaja yang dibuat oleh perancang grafik. Apapun alasannya, melanggar prinsip-prinsip desain grafik yang tepat dapat menghasilkan grafik yang menyesatkan. Summary. Buku besar dan sistem pelaporan keuangan mengintegrasikan dan merangkum hasil dari berbagai subsistem akuntansi untuk siklus pendapatan, pengeluaran, produksi, dan sumber daya manusia. Buku besar adalah file utama pusat dalam sistem akuntansi. Akibatnya, penting untuk menerapkan prosedur kontrol untuk memastikan keakuratan dan keamanannya. Kontrol penting termasuk pemeriksaan integritas pemrosesan data dari catatan voucher jurnal yang diposting ke buku besar, kontrol akses, jejak audit yang memadai, dan prosedur pencadangan dan pemulihan bencana yang tepat. Output yang dihasilkan oleh sistem buku besar jatuh ke dalam dua kategori utama, laporan keuangan dan laporan manajerial. Laporan keuangan disiapkan secara berkala sesuai dengan kerangka peraturan GAAP atau IFRS dan didistribusikan kepada pengguna internal dan eksternal. Laporan manajerial disiapkan hanya untuk penggunaan internal dan oleh karena itu sering menyertakan perbandingan antara kinerja aktual dan yang dianggarkan. Kegunaan laporan ini, baik disajikan dalam bentuk tabel atau grafik, dipengaruhi oleh seberapa baik laporan tersebut dirancang. Organisasi harus memberikan informasi kepada berbagai pengguna, termasuk lembaga pemerintah, analis industri, lembaga keuangan, dan pembuat keputusan individu. Sistem akuntansi harus dirancang yang pertama, untuk memproses transaksi untuk tujuan akuntabilitas. Yang kedua, untuk mempertahankan kontrol yang memadai untuk memastikan integritas data organisasi dan pengamanan asetnya. Dan yang ketiga, untuk memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Satu tema lain yang muncul adalah perlunya akuntan untuk bergerak melampaui peran tradisional sebagai pencatat angka dan secara aktif mencari cara untuk menambah nilai bagi organisasi mereka. Akuntan harus berpartisipasi dalam keputusan tentang mengadopsi teknologi baru dan menerapkan sistem informasi baru, karena mereka memiliki pelatihan untuk mengevaluasi dengan benar biaya dan manfaat relatif, serta risiko ekonomi yang mendasari investasi tersebut. Namun, secara efektif berpartisipasi dalam keputusan mengenai teknologi mengharuskan akuntan tidak hanya untuk mengikuti perkembangan akuntansi saat ini, tetapi juga untuk tetap mendapat informasi tentang kemajuan TI. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.